Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras ya. Kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran daring, melalui pembelajaran daring, siswa dapat menjelaskan, membuktikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Perhatikan gambar, yaitu seorang tukang sedang mengukur kesikuan lahan. Cara membuat sudut siku bangunan merupakan ilmu yang sering digunakan dalam melaksanakan pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi. Dalam pembangunan rumah tinggal juga sering menggunakan konstruksi yang siku. Mengapa harus siku? Meskipun terkesan sederhana, namun kesikuan ini akan mempengaruhi keindahan, kekuatan, dan bahkan biaya bangunan. Tukang bangunan menggunakan salah satu rumusan segitiga yang apabila diterapkan pada pelaksanaan bangunan akan menghasilkan sudut siku 90 derajat. Peralatan yang digunakan adalah benang ukur, patok atau paku, serta meteran. Intinya, para tukang membuat sebuah segitiga yang ketiga sisinya mempunyai perbandingan panjang 3:4:5. Misalnya, mereka menggunakan ukuran 3 meter akan banding dengan 4 meter berbanding dengan 5 meter. Tahukah kalian mengapa para tukang harus menggunakan perbandingan 3:4:5? Apakah ada ukuran selain 3:4:5? Masalah di atas akan kalian ketahui jawaban setelah mempelajari bab ini. Memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kegiatan 6.1. Teorema Pythagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu diantaranya dalam bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Barangkali tukang bangunan sendiri tidak menyadari mengapa bilangan yang tepat untuk membentuk sudut siku-siku. Untuk mengetahui kebenaran cara yang digunakan oleh tukang bangunan tersebut, kita akan pelajari pada kegiatan berikut. Ayo kita amati. Dalam kegiatan 6.1 ini, kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras dan memeriksa kebenarannya. Pembuktian teorema Pythagoras berkaitan dengan luas persegi dan segitiga. Pythagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Untuk memeriksa kebenarannya, lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. Sediakan kertas APS atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Buatlah 3 persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A. 3 satuan atau 3 kotak, B. 4 satuan, dan C. 5 satuan. Kemudian guntinglah persegi itu. Ketiga, tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Tampak pada gambar 6.3 segitiga apakah yang terbentuk? Nih, lihat. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ditempel. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis ya, karena dia siku-siku. Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil? Ya.
Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran A 6, B 8, dan C 10 satuan. Setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Jadi tugas kalian nanti membuat seperti ini ya. Ini termasuk yang tadi untuk ya. Jadi kalian tugas kalian nanti nih ya, membuat seperti ini. Ini termasuk tugas project nanti. Nah. Untuk lebih meyakinkan kalian tentang hubungan nilai A, B, dan C, lanjutkan dengan kegiatan berikut. Setelah kegiatan tadi, kegiatan membuat segitiga sisiku tadi selesai, kalian buat lagi. Pada kertas berpeta, gambar 3 segitiga siku-siku ABC dengan 3 ukuran yang berbeda. AB-nya 5 satuan, BC-nya 12 satuan. AB 8 satuan, BC 15 satuan, AB 9 satuan, BC 12 satuan. Ukurlah panjang sisi ketiga dari setiap segitiga. Lengkapi tabel berikut berdasarkan segitiga yang kalian buat. Yang pertama tadi segitiga ABC ya. A-nya tadi berapa? Yang pertama 3, B-nya 4, AC-nya 5. Jadi A-nya berapa? Ya. Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pythagoras. Elisa Scott Lomi mempublikasikannya pada tahun 1927. Termasuk di dalamnya pembuktian oleh Pythagoras sendiri, Euclid, Leonardo da Vinci, dan Presiden Amerika Serikat James Algebrit. Salah satu pembuktian yang terkenal akan kita pelajari di bawah ini. Berikut ini salah satu pembuktian lengkap untuk memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Jadi untuk pembuktian ini nanti Ibu lampirkan video ya, video pembuktian teorema Pythagoras. Sekarang kita masuki contoh 6.1. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Kita lihat di sini ya. Ukuran terkecilnya 5 cm, sedangkan ukuran sedangnya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah sisi miring atau hipotenusa. Alternatif penyelesaiannya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A-nya tadi adalah 5. B-nya tadi adalah 12, A ini adalah sisi terkecil tadi, sedangkan 12 itu adalah sisi tegaknya tadi, atau sisi sedang, sedangkan C ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Jadi kita masukkan 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi hipotenusanya atau C kuadrat sama dengan akar dari 169 sama dengan C. Jadi akar 169 adalah 13, jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Yang perlu kalian perhatikan ya anak-anak Ibu, murid kelas 8, perhatikan. Ini lihat perubahannya ya. Setelah ini kan C kuadrat, tiba-tiba dia menjadi C saja. Ya. Setelah dia menjadi C saja, apa yang terjadi? Ini ada akar. Jadi kalau nanti kalian menjawab misalnya akar 169 sama dengan C kuadrat, itu salahkan. Karena apa? C ini perubahan C kuadrat menjadi C, kuadratnya ini sudah menjadi akar. Ya, jangan ditulis lagi C kuadrat sini, nggak ada itu, nggak bisa. Jadi perubahan C kuadrat menjadi C, akibat dia menjadi C, pangkat 2-nya ini menjadi akar. Ya, jadi sehingga kita bisa mengartikan bahwa akar 169 itu 13, jadi nilai C-nya adalah 13. Ya, Ibu ulangi lagi. C kuadrat ini bila menjadi C, kuadratnya ini pangkat 2 ini, pangkat 2-nya ini dia berubah menjadi akar sehingga dia menjadi C saja. Jadi kalau ada juga murid kelas 8
yang menulis C seakar 169 sama dengan C kuadrat, Ibu salahkan. Ya. Contoh 6.2, tentukan panjang A pada gambar di samping. Kita lihat gambar di samping. Ya, kita lihat ini siku-sikunya. Siku-sikunya ya. Di depan sudut siku-siku biasanya adalah sisi yang paling panjang. Ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, A kuadrat tambah 2,1. Ya, B-nya ini kita ganti dengan 2,1, kita kuadratkan sama dengan C kuadrat, yaitu adalah sisi terpanjang. Jadi sisi terpanjang itu didapat ya. Sisi terpanjang itu ini kan sudut, ya. Jika di depan sudut ini ada sisi, jadi sisinya ini adalah sisi yang paling panjang, ya. Ya, jadi kita masukkan sisi yang paling panjang hipotenusa ya, berarti kita ganti C ini menjadi 2,9 derajat. Sama dengan A kuadrat tambah 2,1 jadi 4,41 sama dengan 8,41. A kuadrat sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Jadi 1 kurang 1 habis, 4 kurang 4 habis, tinggal 8 kurang 4 sama dengan 4. A kuadrat sama dengan 4, A sama dengan 2. Jadi lihat perubahannya. Ini A kuadrat sama dengan 4, A saja sama dengan 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Contoh 6.3, perhatikan gambar trapesium. Di samping panjang BC adalah, nih kita lihat panjang BC ini adalah sisi miring kalau dalam Pitagoras ya. Alternatif penyelesaian, untuk menyelesaikan masalah di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C ya, kita buat garis terhadap sisi C yang tegak lurus dengan garis AB, tegak lurus terhadap garis AB. Misalkan titik potong dengan titik potong dengan garis AB adalah E, jadi kita misalkan namanya E, maka terbentuklah segitiga siku-siku BCE ya. Jadi BCE sehingga berlaku teoremanya ya. Jadi kita lihat lagi. Jadi setelah kita buat titik E, jadi berlaku segitiga siku-siku. Ya, jadi kita tahu panjang BE. Bagaimana kita mencari panjang BE? Panjang BE ini kita dapat dari panjang AB dikurang panjang AE. Panjang AE itu dari mana? AE ini kan sama panjangnya dengan DC. Jadi BE sama dengan AB 33. Ya, AB adalah 33. Sedangkan AE tadi kan udah Ibu katakan bahwa AE ini sama dengan panjang DC sama dengan 25. Sehingga panjang BE adalah 33 kurang 25 sama dengan 8 cm. Sekarang panjang CE. CE itu panjangnya sama dengan AD atau DA 15 cm. Sekarang kita perhatikan segitiga ABC, siku-sikunya di E. Sekarang kita lihat BC ini adalah hipotenusa atau garis miring. Ya, jangan lupa di depan sudut, ya, depan sudut segitiga, kalau ada garis, ya, berarti ada sisi garis, berarti itu adalah garisnya yang paling panjang. Jadi BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan CE tadi berapa? 15 cm. BE tadi berapa? 8 kuadrat ya, 8
cm, kita kuadratkan. Setelah itu BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. BC kuadrat sama dengan 289. BC sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Sedikit informasi. Ya. Ini adalah kita lihat ada titik-titik ya. Kita lihat dia membentuk apa nih? Persegi, ya. Ya, jadi mencari panjang diagonal persegi pada kertas bir grade. Nah, ini kertasnya. Ya, sekarang kita lihat di sini sisi tegaknya 1, sisi datarnya 1 ukurannya, sedangkan hipotenuse atau X-nya sama dengan X. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, X kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan akar 2. Jika kalian menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang diagonal persegi pada kertas grid seperti gambar di atas, kalian akan mendapatkan bentuk akar 2. Secara geometri, kita dapat menunjukkan bentuk akar sebagai panjang sisi miring segitiga siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 1 cm. Mari kita lihat kasus yang lain dengan menggunakan teorema Pythagoras pada gambar di samping, ya. Kalian akan menemukan bahwa panjang sisi miring segitiga siku-siku di samping adalah akar 50. Ya, kita lihat ini berasal dari ini 5, sisi datarnya 5, sisi tegaknya adalah 5. Sehingga masukkan ke dalam rumus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, Y kuadrat sama dengan 50. Y sama dengan akar 50. Perhatikan bahwa akar 50 itu adalah panjang sisi miring segitiga sisiku yang panjang kedua siku-sikunya adalah 5. Kalian dapat menggunakan konsep tentang akar sebagai panjang sisi segitiga sisiku untuk menyederhanakan suatu bentuk akar. Ya. Menyederhanakan suatu bentuk akar. Perhatikan dua kasus di atas. Bagaimana jika kita bandingkan panjang ruas garis akar 50 dengan akar 2? Perhatikan bahwa ruas garis yang panjangnya akar 50 dapat dibangun oleh 5 ruas garis yang panjangnya akar 2. Sehingga kita bisa menuliskan akar 50 sama dengan 5 akar 2. Bentuk 5 akar 2 adalah bentuk akar yang paling sederhana karena menggunakan representasi geometri yang lebih sederhana, yaitu akar 2 yang merupakan panjang diagonal persegi satu-satuan. Contoh, sederhanakan akar 72. Alternatif penyelesaiannya, cara yang bisa digunakan untuk menyederhanakan adalah mencari akar faktor yang berupa bilangan kuadrat sempurna. Akar 72 sama dengan akar 36 kali 2 sama dengan akar 36 kali akar 2. Akar 36 adalah 6 kali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Konsepnya ini supaya bisa dapat bentuk akar seperti ini, konsepnya kita cari bilangan yang dikalikan, semua bilangan kita cari ya. 72 berarti bisa 9 kali 8. Ya, jadi bisa 9 kali 8. Terus 36 kali 2 bisa. Tapi kita cari akarnya yang paling sederhana. Kalau 9 kali 8 berarti kan akar 9 dikali akar 8 sama dengan 3 kali akar 8 sama dengan 3 akar 8. Itu tidak sederhana, lebih sederhana 6 akar 2.
Menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Pitagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pitagoras. Pada bangun ruang, misalnya dengan menggunakan teorema Pitagoras pula kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Apakah kalian pernah bermain benteng-bentengan? Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter dari sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan kalian berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari sebelah timur dari benteng kalian. Bagaimana menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ayo kita amati. Perhatikan gambar 6.8. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan Y, sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang Kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita lihat nih. Ini siku-siku, bisa kita cari ini. Ya. Jadi untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu kita menentukan panjang setiap ruas garis. Misalkan diminta untuk menentukan jarak antara titik A. Titik A itu X-nya negatif 5, Y-nya 3, dan B X-nya 3, Y-nya negatif 4. Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang Kartesius? Untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah terlebih dahulu. Gambarlah kedua titik A dan B pada bidang Kartesius. Tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik tersebut. Gambar yang kalian buat akan tampak sama seperti gambar 6.9. Jadi kita tentukan dulu titik B dan titik A. Tentukan berdasarkan titik koordinat yang kita dapat, setelah itu kita hubungkan. Nah, apabila ditarik garis dari titik ya 5 negatif 5, X negatif 5, Y 3, kita tarik ke titik X 3, Y negatif 4 yang sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu X ya. Maka kita bisa melihat suatu segitiga sisiku. Nah, ini sejajar dengan sumbu X karena dia datar ya, horizontal, berarti 8 satuan. Sementara yang sejajar dengan sumbu Y atau vertikal itu adalah 7 satuan. Mari kita mencoba menyelesaikan masalah permainan benteng-bentengan tadi dengan menggunakan bidang Kartesius. Kita bisa menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian. Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan kalian dapat disajikan dalam bidang Kartesius berikut. Nah, jadi ini kalian ya. Nah, ini benteng kalian. Sedangkan benteng lawan di sini. Nah, jarak kalian terhadap benteng itu adalah 40 meter. Ya. Nah, nih. Sedangkan benteng kalian terhadap kalian ini jaraknya. Nah, ini utara. Ini utara, ini timur. Setelah kita menentukan koordinat kalian dan benteng lawan, selanjutnya kita menentukan jarak kalian dengan benteng lawan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini kalian yang sedang bermain. Nah, jadi jarak kalian dan benteng lawan itu dapat ditentukan. Ya, kita lihat ini adalah ya. Nah, nih. Garisnya ya, ini hipotenusa nih. Jadi X sama dengan 40 meter. Nih.
Ini 30 meter. Jadi 40 kuadrat sama dengan 1600, 30 kuadrat sama dengan 900. Dijumlahkan dapat 2 akar 2500 sama dengan 50. Jadi jarak kalian dengan benteng lawan kalian adalah 50 meter. Jadi jaraknya adalah 50 meter. Contoh 6.5. Suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Berdasarkan gambar dapat diketahui total jarak yang ditempuh Wahid. Jadi di sini kita lihat kalau ilustrasi gambar dengan menggunakan ya teorema Pitagoras, ini rumah Wahid. Rumah Wahid ini 15 km terhadap rumah Dani. Rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Ini pantainya. Ya. Jadi berdasarkan gambaran dapat diketahui total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 15 ditambah 20 berarti 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 km. Ya, ini jaraknya tadi dibagilah dengan kecepatan dia tadi. Dapatlah 1,67 jam atau setara 70 menit. Namun, ya. Namun, jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, maka menggunakan teorema Pitagoras dapat dicari jarak terpendek dari rumah Wahid langsung ke pantai ya. Jadi kalau Wahid menjemput, dia akan membentuk seperti ini. Nah, tapi kalau Wahid ini tidak menjemput si Dani, dia langsung saja. Nah, ya, jadi bagaimana kita mencari jarak rumah Wahid ke pantai? Ya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ini di depan sudut ini adalah sisi terpanjang. Ya, jadi kita cari akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi 15 kuadrat 225, 20 kuadrat 400 sama dengan akar 625 sama dengan 25 km. Jadi kalau si Wahid ini tanpa menjemput rumah Dani langsung menuju pantai, jaraknya 25 km. Sementara kalau dia menjemput Dani dulu baru ke pantai itu adalah 30 km. 35 km. Jadi dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu. Tadi kan jaraknya 25 kalau dia tidak menjemput Dani. Berarti dibagilah dengan 30 atau sama dengan 0,83 jam atau setara 50 menit. Jadi selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 70 menit tadi yang menjemput Dani dikuranglah 50 tidak menjemput Dani sama dengan 20 menit. Contoh contoh 6.6 kita lihat ya. Nih. Ada dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Jadi ini namanya kapal induk. Mengapa dikatakan kapal induk? Karena dia bisa menjadi landasan pesawat terbang. Ya, jadi kita lihat di sini banyak pesawat terbang yang ada di sini. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari mana? Dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Ya, jadi kita ingin mengukur jarak ketinggian ini, pesawat ini dari
kapal induk. Nah, ini yang kita ukur. Ini namanya ketinggian. Nah, ini. Penyelesaian, perhatikan bahwa masalah di atas bisa digambarkan sebagai berikut. Yang tadi ini kan radarnya ini, yang A. Sedangkan sini kan tadi pesawatnya, ini. Nih, yang bukan pesawat, ini apa? Kapal. Kapal tadi. Ini kan pesawat tadi, pesawat ya, 2 pesawat. Yang pertama jaraknya 12 km, ini 10 km. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi berdasarkan gambar di samping, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah CD. CD. Untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita menentukan panjang BC. Ya, kita tentukan dulu panjang BC dan panjang BD. Berdasarkan teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC. Ya, ini sisi terpanjang. Karena dia sisi terpanjang, berarti sisi terpanjang, sedangkan BC ini adalah sisi terpendek. Jadi, AC ini kita kurangkan dengan AB. Sehingga 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 100 dikurang 81. Jadi 19. Ya. Jadi 19. Sedangkan ya itu akar 19. Jadi jaraknya 4,35. Ya. 4,4. Terus BD kuadrat, BD kuadrat, ya sama dengan AD, nih AD kuadrat dikurang AB, sisi terpanjang dikurang sisi sedang, sedangkan ini sisi terpendek. Lanjut, kita lihat lagi di sini. Jadi BD ini didapat dari AD kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi 12 pangkat 2 dikurang 9 kuadrat sama dengan 144 dikurang 81 sama dengan 63. Jadi BD ini sama dengan akar 63 sama dengan 7,9 ya. Jadi DC ini adalah DC, jarak kedua pesawat ini. Jadi dikurangkanlah BD dikurang BC, jarak ini. Jadi 7,93 dikurang 4,35 sama dengan 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat adalah 3,58 km. Jadi jarak pesawatnya. Yang besar dengar nanti suara sini nggak? Contoh 6,7. Tentukan panjang AG dari balok di samping. HG. Nih, panjang AG. Ya, untuk permudah, gambarlah dalam 2 dimensi segitiga sisiku yang terdapat di EG. Kemudian beri nama hanya ada satu sisi yang diketahui. Nih. Sehingga kita perlu menentukan segitiga sisiku lainnya. Ya, nih, AG. Untuk menggunakannya. Jadi gambar F G H ya gini. Jadi baru kita nampakkan tunjukkan diagonal EG. Ya. Dan kemudian kita tandai EG. EG ini kita tandai sebagai X. Ya, sebagai X. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang EG. Ya, sekarang X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 ditambah 100 sama dengan 125. X sama dengan akar 125. X sama dengan akar 25 kali 5. Sama dengan 5 akar 5. Tempatkan pada segitiga AEG. Beri nama sisi AG dengan Y. Ya. Jadi kita lihat. Ya. Pertama ini kita buat dulu. Nah, nih kita pisahkan ke gambar seperti ini. EFDH ya. Setelah itu kita tarik ini. Nah.
Sehingga ini dapat 5, 10. Ya, setelah dapat berarti EG-nya bisa kita cari. Ya, berarti EG-nya adalah 5 akar 5 nih. Jadi ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Berarti ini dapat dari 10 kuadrat, 5 kuadrat. Jadi dapat 125, akar dari 125 adalah 5 akar 5. Jadi ini panjangnya 5 akar 5. Nah, ini kita simbolkan dengan X. Sedangkan untuk mencari yang ini, panjang HG ini, nah, kita buat lagi segitiga yang baru. Nah, nih. Jadi ini E, ini A, ini G. AG ini kita simbolkan dengan Y. Jadi rumusnya tadi AG ini adalah sisi termiring, ya, sisi miring atau hipotenusa. Jadi kita cari dari EG kuadrat, ya, EG kuadrat ditambah AE kuadrat, ya, jadi sama dengan ya, Y kuadrat sama dengan B6 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat sama dengan 36 ditambah 125 sama dengan akar 161. Akar 161 sama dengan 12,69. Jadi panjang AG adalah 12,69 satuan. Sedikit informasi, kebalikan teorema Pitagoras. Dari kegiatan 61, kalian telah mengamati bahwa jika diberikan suatu segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kedua sisi tegaknya. Nah, bagaimana jika dibalik? Jika X, Y, dan Z adalah panjang ketiga sisi suatu segitiga. Dan ketiganya memenuhi teorema Pitagoras. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga sisiku? Ayo kita cari kebenaran yang dengan mengikuti kegiatan 6.2 ini. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapat membuat pernyataan yang berkebalikan dari teorema. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kebalikan dari teorema Pitagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan menyelidiki pernyataan dari kebalikan teorema Pitagoras. Perhatikan gambar 6.13 di atas. Dari gambar 1 diketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apakah sudut ACB adalah siku-siku? Dari gambar 6.13 Romawi 2 diketahui panjang DE sama dengan X, DF sama dengan B, EF sama dengan A. Apakah sudut DFE adalah siku-siku sehingga X kuadrat sama dengan A kuadrat, X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari gambar 6.13 Romawi 1 diketahui C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu diketahui. Dari gambar 6.13 Romawi 2 X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dari teorema Pitagoras. Karena ruas kanan keduanya sama, yakni A kuadrat tambah B kuadrat, maka ruas kiri pastilah sama, sehingga C kuadrat sama dengan X kuadrat, berarti C sama dengan X. Misalkan segitiga ACB dengan ABC.
Panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C kebalikan teorema Pythagoras mengakibatkan apa? Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Dengan demikian, tiga sisi pada segitiga ABC tepat sama panjang dengan ketiga sisi DEF. Oleh karena itu, segitiga ABC bentuk dan ukurannya sama dengan segitiga DEF yang mengakibatkan nilai sudut segitiga ACB sama dengan nilai sudut segitiga DFE. Karena sudut DFE siku-siku, maka sudut ABC juga siku-siku. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari teorema Pythagoras merupakan pernyataan yang benar. Demikianlah pembelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan menentukan jenis segitiga. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah atau bacaan yang salah mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa terus belajar terus, generasi tangguh. Terima kasih.